Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan baik hari ini. Seperti biasa, saya Roni Waluyo hadir ke hadapan Anda dalam Visi Zakat yang akan membahas berbagai sisi kehidupan dalam kaitannya dengan zakat. Dan tema yang akan kita angkat untuk episode kali ini adalah mengenai zakat dan pajak. Wah, ini hal yang menarik karena banyak beberapa orang yang menganggap bahwa wah, saya sudah bayar zakat, ngapain saya harus bayar pajak? Ada yang kebalikannya, saya sudah bayar pajak, apa saya harus bayar zakat? Nah, ini hal yang menarik karena kita tahu negara kita APBN-nya sebagian besar berasal dari pajak. Tapi ngomong-ngomong soal pajak, apa benar pajak ini sampai dan menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati sama-sama? Katanya kan banyak juga yang dikorupsi. Kita akan bahas langsung saja dengan narasumber kita yang pertama, tamu yang sengaja saya undang, seorang dosen ekonomi Islam dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Ade Wirman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Baik sekali ya. Seger terus nih kalau lihat Mas Ade nih. Alhamdulillah. Mas Ade, kita akan ngobrol mengenai pajak dan zakat. Oke. Ya, sebagian orang berpendapat bahwa kalau sudah bayar zakat nggak perlu lagi bayar pajak. Iya. Atau sebaliknya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari hukum Islam sendiri, ya, yang mana sih yang lebih utama sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Roni atas kesempatannya. Sebenarnya ketika kita mencoba menjawab pertanyaan tentang mana yang lebih penting atau mana yang lebih utama antara pajak dengan zakat, mungkin kita lebih dulu mengacu kepada bagaimana praktik zakat di zaman Rasulullah SAW. Okay. Jadi di zaman Rasulullah SAW tentunya salah satu sumber pemasukan negara yang utama itu adalah zakat. Dari zakat. Adapun pajak itu hanya dikenakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum non Muslim yang memang berada di bawah lindungan negara. Nah, jadi ketika kita bicara dalam kontekstual sekarang, bagaimana Islam atau hukum Islam memandang tentang zakat, tentang pajak, itu setidaknya ada dua pendapat yang berbicara tentang itu. Yang pertama adalah bahwa negara itu berhak memungut pajak dari warganya apabila sumber-sumber pemasukan negara tidak mencukupi untuk membiayai negara. Salah satunya tentu tadi zakat, seharusnya. Jadi zakat digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kaum fakir dan miskin. Jadi kalau kita sebagai umat muslim, kita utamakan dulu bayar pajak dulu atau zakat dulu? Nah, pendapat ini tentunya ketika kita lihat dalam konteks negara kita, 79% belanja negara itu dibiayai dari pajak, maka tentu sebagai seorang warga negara dan sekaligus muslim, maka kita harus menjalankan kedua-duanya ini. Tidak bisa kita prioritaskan. Ada yang bilang katanya zakat ini pajak ke Tuhan, gitu ya. Iya. Tidak bisa seiring, karena ketika kita mematuhi perintah negara dalam artian pemimpin kita, maka pada saat yang sama kita juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi harus dua-duanya tetap ya? Harus dua-duanya. Tapi kan ngitungnya kan yang mana dulu nih yang utama, artinya kita kalau ngitung pajak, kalau udah bayar zakat berarti kan kepotong dulu tuh. Betul. Buat bayar zakat. Iya. Sebaliknya, kalau kita bayar zakat kan kepotong pajak dulu gitu kan? Alhamdulillah sekarang oleh pemerintah zakat ini sudah diakomodir dalam hal perhitungan pajak. Jadi setidaknya sudah ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 yang memungkinkan kita muslim apabila kita membayar zakat kita melalui lembaga amil zakat yang diakui oleh pemerintah, maka itu dapat dianggap sebagai biaya sehingga mengurangi pendapatan kena pajak kita. Baik, berarti kalau gitu pajak itu udah ada aturannya? Sudah ada aturannya. Kalau zakat sendiri diatur oleh pemerintah? Nah, pemerintah saat ini yang diatur oleh pemerintah baru bahwa pemerintah mendorong kaum muslimin yang mampu untuk membayar zakat dengan cara diberikan insentif, yaitu zakat tadi bisa mengurangi pendapatan kena pajaknya. Baik. Nah, kalau dulu sebelum 2010 ini hampir tidak ada respon pemerintah tentang itu.
Kalau misalnya gini, kan tadi dikatakan bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara yang cukup besar. Besar. Ya. Kalau misalnya sekarang kan di kita 90% Muslim. Ya. Kalau dikenakan istilahnya pembayaran zakatnya betul lah istilahnya di Indonesia ini 90%, kira-kira masih perlu nggak orang bayar pajak? Nah, kalau misalnya kita bisa membuktikan survei yang dilakukan misalnya oleh Asian Development Bank, katanya zakat kita itu ada sekitar mungkin bisa sampai 100 triliun misalnya. Kalau misalnya itu memang kita bisa peroleh, tentunya memang otomatis tidak bisa mengurangi langsung kewajiban pajak, karena pajak itu sekitar 800 triliun. Gedean pajak. Jadi masih besar pajaknya. Tetapi paling tidak negara tidak lagi harus, kalau menurut saya saat ini, dengan berbagai cara mencoba untuk memungut pajak dari warga negaranya. Karena pajak ini sebenarnya peninggalan kolonial kan? Peninggalan kolonial. Kolonial yang artinya apa ya istilahnya pemaksaan sebetulnya kan zaman dulu kan? Betul. Kamu harus bayar pajak kalau mau tinggal di tanah saya gitu kan? Iya. Kalau sekarang udah nggak pantas seperti itu sebetulnya. Jadi tadi bahwa pajak tentunya digunakan oleh pemerintah dalam rangka untuk membiayai negara, memberikan pelayanan kepada warga negara. Jadi kita melihatnya bukan dari bahwa kalau kita sekarang punya tanah ada premannya gitu ya, yang memungut sesuatu dari tanah kita. PBB, ada pajaknya, penghasilan, pajaknya banyak banget. Banyak macam-macam. Nah kalau misalnya kita tadi dikatakan bahwa oke, saya setuju, kan orang bijak taat bayar pajak. Betul. Kan? Kalau memang pajak itu digunakan untuk pelayanan publik tadi, saya setuju memang pajak harus dibayarkan. Betul. Tapi toh kebanyakan sekarang uang pajak kemana? Nah, gitu kan? saya melihatnya tentunya dalam diskusi ini kita punya kesempatan antara kewajiban kita untuk memenuhi kewajiban pajak tadi, tentunya juga harus kita bedakan dengan bagaimana kinerja negara mengelola pajak. Baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyaklah ketidakefisienan negara dalam mengelola hartanya, termasuk salah satunya tentu dari pajak. Iya. Tetapi saya melihatnya tidak bisa kita menjadikan itu sebagai dasar. Kalau begitu lebih baik kita ngemplang pajak rame-rame. Gitu. Ya, kalau orang bersikap skeptis nggak percaya gimana? Nah, itu yang harusnya menjadi PR tersendiri menurut saya. Tetapi sikap kita sebagai seorang Muslim sebaiknya adalah tentu tetap memenuhi kewajiban kita, yaitu membayar pajak tadi. Karena kalau misalnya pajak itu tidak ada, tentu negara tidak akan mampu membiayai dirinya. Dalam artian, saya setuju bahwa pelayanan negara kepada kita warganya relatif masih terbatas lah. Tetapi biarlah itu berproses menurut saya, agar kemudian kita bisa berkembang menjadi lebih baik. Artinya siapa tahu dengan kita tetap terus ya melakukan kewajiban-kewajiban kita, pajaknya tetap dibayar, zakat kita bayar, banyak orang yang sadar. Gitu. Banyak orang yang sadar. Baik, obrolan kita akan lanjutkan tentunya ya mengenai zakat dan pajak ini, dan saya yakin Anda juga banyak pertanyaan. Nanti akan saya wakili untuk tanya. Ya, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Menjadi muslim yang soleh dan warga negara yang baik bukanlah dua hal yang bertentangan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak. Umat muslim juga wajib membayar pajak meski telah berzakat. Dana pajak nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pemerintah adalah pengumpul dan pengguna dana yang dikumpulkan melalui pajak. Zakat dan pajak sama-sama bersifat wajib dilaksanakan. Perbedaannya adalah zakat memiliki aturan dan sistem yang pasti,
Sedangkan pajak memiliki sistem yang sangat tergantung pada pembuat kebijakan. Keduanya tidaklah bertentangan karena memiliki tujuan dan nilai yang berbeda. Zakat dikumpulkan untuk membantu kaum duafa atau mustahik lainnya, sekaligus sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pajak digunakan untuk keperluan yang lebih umum, meliputi bidang sosial, ekonomi, dan politik, atau tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh negara. Pajak juga dapat digunakan untuk membantu kaum duafa, namun hal ini sama sekali tidak menghilangkan kewajiban umat muslim untuk menunaikan zakat. Zakat berkaitan dengan ibadah dan tali penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat juga berfungsi sebagai perekat sesama muslim dan pelaksanaan dari prinsip-prinsip keadilan dan moral Islami. Ya, masih bersama kami di Visi Zakat, dan kalau kita lihat tadi tayangannya ya, Pak Ade ya, bahwa ternyata orang masih ada aja yang bingung. Betul, gitu. ya. Termasuk mungkin saya juga. Karena yang sederhana dan simpel dengan kehidupan sehari-hari lah. Saya punya pendapatan. Betul. Di Islam ada yang namanya zakat profesi. Betul. Yang harus dibayar bisa tiap bulan atau tiap tahun? Setiap bulan kita bisa, artinya harus sekali setahun, tapi kita bisa cicil setiap bulan. Kalau zakat pajak kan setiap tahun kan ya. Oke. Ada pajak penghasilan. Ada pajak penghasilan. Apakah kalau saya sudah bayar zakatnya tetap harus bayar pajaknya? Nah. 2 kali kena potong dong? Jadi kita melihatnya mungkin dari filosofisnya terlebih dahulu. Baik. Bahwa perintah membayar zakat adalah perintah yang disampaikan oleh Allah kepada kita kaum muslimin. Berarti kewajiban dong? Kewajiban. Iya. Dalam rangka tentunya mensucikan harta kita. Karena sesungguhnya dari harta yang diberikan oleh Allah, di dalamnya ada harta hak orang lain. Maka seharusnya dengan adanya zakat kita senang. Harta kita menjadi bersih. Oh, kalau saya sih senang bayar zakat sih pasti. Senang. Nah, kemudian kita kan hidup bernegara. Nah, ketika kita hidup bernegara, maka tentunya ada aturan, ada ketentuan, dan ada pemimpin. Dan pemimpin negara kita mengatakan bahwa salah satu sumber yang digunakan oleh negara untuk membiayai negara adalah dari pajak penghasilan. Nah, di titik itulah saya melihatnya bahwa ini juga bagian dari pemenuhan perintah Allah. Karena kita wajib mentaati perintahnya pemimpin. Iya. Ini semakin menarik obrolan. Sebenarnya biasanya ada yang ikut diskusi nih hari ini, biasanya sama Mas Ahmad, Direktur Eksekutif dari Dompet Duafa, ikut ngobrol. Bisa, ini dia udah datang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Ahmad. Baik. Kita ngobrol lagi nih ya hari ini, ngobrolin soal pajak. Wah. Ya. Top. Kalau zakat sih udah bagiannya Mas Ahmad deh ya. Tapi kalau untuk pajak seakan-akan gini loh, ada pendapat bahwa kan katanya tadi dikatakan bahwa untuk zakat ini urusan kita dengan yang di atas, membersihkan hati, membersihkan harta, membersihkan jiwa. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau konsep zakat dan pajak ini dipisahkan, itu orang sekuler katanya gitu. Benar nggak sih? Karena kan katanya konsepnya dipisah-pisah nih, gimana Mas Ahmad nih? Iya, memang di zaman Nabi memang dua-duanya ada ya, pajak dan zakat itu. Banyak usulan agar zakat menggantikan pajak di Indonesia ini. Bahkan ada yang mengusulkan bahwa ya zakat itu ya pajak itu sendiri, sampai seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah yang menarik di Arab Saudi. Di Arab Saudi, ini hari ini, itu kalau perusahaan-perusahaan yang dimiliki orang non-muslim, dia bayarnya pajak. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang dimiliki muslim, bayarnya zakat gitu. Jadi nggak double-double. Jadi nggak double kalau di sana gitu, untuk iya. seperti itu. Tapi kalau di Indonesia memang kita memandang itu masih kedua-duanya masih berjalan. Dan bahkan katanya ada aturan-aturan yang kalau bayar zakat itu bisa mengurangi. Iya, betul. Jadi sejak Undang-Undang Nomor 38 tahun 99, terus kemudian Undang-Undang Zakat yang sekarang pun yang 23 tahun 2011, memang dinyatakan bahwa setiap pembayaran zakat kita melalui badan atau lembaga amil zakat yang resmi atau dikeluarkan pemerintah itu bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Baru mengurang penghasilan kena pajak. Belum sampai menjadi pengganti pajak. Belum. Jadi tapi yang paling nggak ada insentifnya kan? Iya, betul. Jadi ada upaya agar kita ini menginginkan bisa nggak sih zakat itu bisa menjadi pengganti pajak gitu sekalian gitu. Tapi kalau tadi dilihat dari nilainya yang sekarang terhimpun dengan nilai pajak yang luar biasa itu kan masih jauh.
Betul, betul. Jadi kan potensi zakat sendiri kan 217 triliun. Pengumpulan pajak di Indonesia ini kan sekarang 700 sampai 800 triliun sekarang ini. Gitu. Itu beneran tuh? Iya, itu betul. Hasil tahun yang 2011 kemarin itu sudah 700 sampai 800 triliun. Banyak ya? Betul. Jadi pemerintah itu waktu kita diskusikan bisa nggak zakat itu sekaligus sebagai pengganti pajak itu, mereka masih keberatan, dalam tanda petik masih khawatir bahwa kalau gitu, kalau itu digantikan uang penerimaan pajak tuh langsung susut banyak gitu. Iyalah, itu kekhawatirannya seperti itu. Ya, Gitu. maksudnya kalau melihat dari nilainya, tapi kalau misalnya memang dari sekarang let's say pajak 800 triliun. Iya, betul. Tapi apakah yang nyampe ke pelayanan publiknya segitu juga nilainya nggak? Nah. Atau jangan-jangan lebih kecil daripada nilai zakat yang terkumpul gitu loh. Gimana nih Mas? Ya, ini makanya kalau kita bicara tentang pengelolaan negara, yang paling bisa kita kutip paling tidak misalnya mendapat semitro misalnya. Bahwa anggaran kita itu 30% entah kemana gitu kan. 30%. Anggaran kita berapa sih? Sekarang 1.400 triliun. triliun. 1.400 triliun. Jadi kira-kira mungkin sekitar 500 triliunnya entah kemana. Gitu kan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mungkin tidak efisiennya negara kita mengelola pendapatannya. Pantesan enak jadi Gayus Tambunan ya. Kerjanya nggak capek, jalan-jalan gitu. Tapi ada nggak kira-kira sebuah pemikiran ataupun solusi untuk paling nggak kita juga sebagai wajib pajak dan wajib zakat nggak bingung gitu loh. Ya. Ya sebenarnya pertama di SPT yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak sekarang ini sudah ada potongan zakat itu ada. Jadi zakat sebesar berapa itu ada. Jadi sebenarnya masyarakat asal mengikuti panduan resmi saja itu sudah bisa bahwa sekarang ini setiap pembayaran zakat kita asal dibayarkan melalui badan-badan zakat dan lembaga-lembaga zakat yang resmi itu sebenarnya sudah bisa berlaku sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi ada catatannya gitu betul, ya. Betul. Ada bukti pembayarannya betul, gitu kan. Kalau misalnya saya ngaku-ngaku, oh saya udah bayar pajak harta saya udah 2,5%. Iya. Kan? Pajak penghasilan saya udah Iya. ya. Jadi padahal nggak dibayarin juga gitu. Itu balik lagi ke nurani kita. Baik, obrolan semakin menarik, kita akan teruskan setelah kita lihat yang berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dan kita masih berbicara mengenai zakat dan pajak. Ya, mudah-mudahan ya ini dari obrolan ini akan semakin jelas informasinya bahwa kalau zakat ya untuk ketenangan hati kita ya, ketenangan nurani kita lah yang berhubungan dengan yang di atas. Kalau pajak ya itu juga sebuah kewajiban ya. Nah, tapi kalau misalnya saya punya pemikiran gitu ya, penghasilan negara dari pajak itu 800 triliun. Agar semua pengelolaan negara ini berjalan baik, dari 800 triliun itu potong aja 2,5% tuh buat bayar zakatnya lagi. Boleh nggak? Biar bersih harta negaranya. Saya melihatnya begini. Tentu ketika kita bicara zakat, salah satu dimensi zakat adalah dimensi ibadah. Kan? Kalau kita bicara dimensi ibadah, maka kerjakan yang disuruh-suruh aja. Jangan ditambah-tambah yang lain-lain, gitu kan. Oleh karenanya, dalam menjawab pertanyaan Mas Roni tadi, menurut saya mungkin silahkan saja kalau misalnya negara ingin mengalokasikan dana tertentu mungkin untuk digunakan untuk kepentingan banyak hal lah, terutama tentunya untuk sekali lagi mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi kalau kita gunakan istilah nanti negara membayar zakat, saya khawatir akan ada mungkin misunderstanding terhadap pengertian zakat. Tapi kan nggak apa-apa, artinya masa sih 2,5% dari 800 miliar mau dikorupsi juga gitu kan? Nah, menariknya begini sebenarnya, karena kalau kemudian hubungan zakat dan pajak ini bisa diterapkan lebih baik, ada harapan justru laporan pajak pemerintah juga akan lebih dapat yang lebih baik. Betul. Karena sekarang ini sebenarnya aslinya pembayar pajak itu kan belum
seutuhnya membayar pajak. Iya, Betul. iya, Laporan iya. keuangan pun belum seutuhnya. Iya, Belum. iya. Nah, tapi kalau dia menggunakan basis laporan zakat, dia kan nggak mungkin tanda petik curang. Iya, iya, Karena iya, iya. kalau menuliskan laporan zakat, insya Allah bener lah. Iya. Takut kalau sama Allah. Iyalah, iyalah, Iya. iya, Jadi, iya, betul, betul, jadi betul, nanti sebenarnya petugas-petugas pajak akan terbantu Betul. untuk mendapatkan berapa sebenarnya kekayaan Iya. wajib pajak Tapi itu. belum sampai sekarang. Belum sampai ke situ maksudnya. Baru sampai zakat pengurang penghasilan kena pajak. Enggak, artinya kalau misalnya orang-orang pajak itu berpikir seperti tadi, itu kan memudahkan kerja mereka, betul? Betul, Nah, betul. Memudahkan betul. kerja dan artinya mungkin pendapatan pajaknya juga bisa meningkat. Iya, Iya. memang akan begitu. Iya kan? Memang demikian. harus Mungkin begitu. lebih dari 800 triliun. Dan Betul. itu terbukti ya, Ah. paling tidak di negara tetangga Malaysia ya, mereka menggunakan bahwa zakat mengurangi pajak. Mhm. Maka begitu diberlakukan dari 2001 ke 2005, itu jumlah zakat yang dikumpulkan naik 50%. Pajaknya? Pajaknya naik 30%. Wah. Jadi betul kata Mas Ahmad bahwa ketika memang didasarkan atas perhitungan zakatnya, maka semestinya pelaporan tentang pajaknya akan jadi lebih baik. Jadi Lebih nggak baik, beralasan kalau ketakutan jumlah pendapatan pajak menurun sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu beralasan, karena faktanya memang di mana-mana itu tidak menjadi pengurang. Bahkan sebenarnya pun di negara-negara kapitalis pun yang menerapkan sumbangan sebagai pengurang pajak sebagai pengganti, juga tidak membuktikan kemudian jadi turun pendapatan pajaknya gara-gara adanya sumbangan yang digantikan kepada pajak tadi. Gitu. Oh, nah sekarang ini kita sebagai wajib pajak, sebagai warga yang baik, sebagai umat muslim yang baik juga. Artinya kan sikap apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan? Apakah masih aduh lah udahlah yang penting bayar aja atau Ya, saya melihatnya sebagai seorang pribadi muslim tentunya kita harus utuh ya. Bahwa kita tidak bisa seperti Mas Ahmad dikatakan tadi bahwa kita bicara tentang kehidupan agama kita kemudian kehidupan dunia kita pisahkan. Bahwa kalau kita sudah melaporkan zakat kita dengan benar, memperhitungkan zakat kita dengan benar, maka dengan sendirinya seharusnya menurut saya kita juga terdorong untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak kita dengan benar. Nah, memang ada PR pasti. PR-nya pemerintah ini kan terlihat secara harus mau empirik, terbuka sebenarnya ya. secara empirik tidak mampu mengelola uang hasil pajak itu dengan baik. Iya, iya. Nah, tetapi saya tentunya melalui forum ini, media ini ingin mengajak kaum muslimin dan pemirsa semua bahwa jangan itu jadikan dasar bagi kita untuk kemudian berbuat yang zolim, Membangkang pajak. membangkang pajak misalnya. Jadi skeptis akhirnya Nah. gitu kan ya, akibat dari pemerintahnya sendiri. Nah tapi kalau misalnya sekarang orang bayar pajak sudah ada SPT-nya lah istilahnya Iya. gitu. Kalau bayar zakat? Bayar zakat belum ada SPT-nya. Karena kalau bayar zakat itu sekarang ini masih self assessment basisnya, jadi dia menghitung sendiri. Tapi kalau misalnya si pembayar pajak ini memang dia tidak tahu atau tidak bisa menghitungnya, dia boleh bertanya kepada petugas-petugas atau pengurus-pengurus zakat ya, atau amil-amil zakat itu. Gitu. Ya karena kalau yang standarnya yang kita tahu kan, kalau zakat sih rata 2,5% gitu kan. Tapi sekarang ini sebenarnya di mana-mana sudah disediakan semacam template di web beberapa lembaga zakat Iya. pun itu sudah disediakan template. Kalau kita punya harta sekian, tinggal masukkan saja. Kita akan tahu besar zakat kita berapa gitu. Di situ juga disediakan kolom potongan-potongannya apa saja itu sudah disiapin. Artinya kewajibannya apa, bayar apa Betul, dulu, itu sudah baru sudah zakat disiapkan. dulu. Termasuk ada di situ pajak juga nggak? Kalau Atau pajak terbalik? nggak ada. Di situ. Kalau pajak nanti diselip pajak itu di SPT. Jadi dihitung di situ. Jadi pajak- Karena saya harus bayar pajak nih gitu kan ya. Jadi ini termasuk Pajak mengurangi zakat. Enggak, karena begini juga Mas Ro, jadi bahwa kan prioritas pembayaran kan memang zakat dulu. Jadi kewajiban kaulah didahulukan, Iya, iya, baru iya. kewajiban penegara gitu. Jadi itu mengapa zakat harus duluan, keluar dulu baru kemudian pajak Iya. dihitung gitu. Pajak terakhir ya. Pajak terakhir. Ya, ya, ya. Himbauan terakhir nih buat pemirsa di rumah ya. Kalau bayar, kan kalau misalnya memang ingin mendapatkan insentif tadi dalam pembayaran pajak, artinya kan kalau orang yang masih konvensional kan artinya mungkin ngeluarin zakatnya nggak lewat lembaga. Iya. Tapi gimana pencatatannya? Nah, saya makanya melihatnya adalah bahwa ada dua tadi. Selain bahwa kalau kita memenuhi kewajiban zakat kita melalui lembaga amil zakat maka akan dapat insentif. Maka yang jauh lebih penting lagi adalah Islam ini kan selalu berjamaah ya, membawa kepada kolektif, kebersamaan kolektif.
Maka kalau kita salurkan dana zakat kita melalui lembaga amil zakat, maka akan tersedia satu dana yang luar biasa besarnya, yang kalau nanti digunakan akan mampu mendorong satu perubahan yang besar dibandingkan kalau kita lakukan secara individu-individu. Ya, kelompok-kelompok kecil lah istilahnya. Kelompok-kelompok kecil, seperti bukannya itu tidak baik, tetapi maksud saya sekali lagi Islam itu mendorong kepada keberjamaah, bersama-sama mengerjakan kewajiban ini. Jadi selain insentif, saya titip kepada pemirsa, kepada kita semua, marilah kita membayar kewajiban zakat kita ini melalui lembaga amil zakat, agar memang bisa kemudian zakat ini secara empirik nantinya, walaupun sekarang sudah banyak ya Mas Ahmad pasti buktinya, bahwa nanti zakat ini memang memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, baik. Nah sekarang dari Mas Ahmad, boleh nggak sih kalau misalnya kita bayar zakat, kita titip, Mas saya biasanya bayar zakat untuk ini gitu kan, boleh nggak ini Mas diperhatikan? Oh iya, boleh itu namanya titipan amanah ya. Kita ini kan lembaga amanah, titipan apapun selama kita bisa melakukannya dan memang mampu dilakukan kita harus lakukan. Nah mungkin pesan saya yang terakhir juga kepada pemerintah, mau presiden, menteri keuangan, dirjen pajak, Bu ya bisa diakomodir loh zakat sebagai pengurang pajak itu. Jangan takut karena zakat juga digunakan untuk membantu orang miskin, sama seperti pembangunan juga untuk mensejahterakan, mengatasi kemiskinan. Gitu loh Pak. Terima kasih Mas Ahmad, terima kasih Pak Ade. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan banyak informasi untuk semua pemirsa yang menonton. Akhirnya saya Roni Waluyo undur diri, kita ketemu lagi di Visi Zakat episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.